Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa kesombongan ini berbeda dengan dosa-dosa yang lain, dosa moralitas yang lain. Namun demikian Bapak Ibu, justru kita perlu waspada, karena dosa kesombongan ini Allah justru berurusan langsung. Kalau kita lihat kejatuhan Lucifer karena dia ingin menyamai Tuhan, langsung dibuang oleh Tuhan ke bumi. Kita lihat peristiwa Taman Eden, kita lihat Nebukadnezar, kita lihat kehidupan Herodes, bahkan Ananias dan Sapira waktu berusaha ingin meninggikan diri untuk mencari pujian, untuk mencari penghormatan dan kebanggaan dari manusia. Seketika itu juga maka matilah Ananias dan Sapira. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat justru di dalam peristiwa kehidupan Paulus, Tuhan mengizinkan iblis menggocoh dalam kehidupan Paulus. Bahkan Paulus sendiri menyatakan bahwa Paulus diberikan utusan iblis untuk menggocoh dia yang menjadi duri di dalam daging. Pernyataan duri di dalam daging ini Bapak Ibu Saudara adalah sesuatu yang menjadi beban, menjadi pikiran. Bahkan kalau kita lihat secara harafiah, duri dalam daging adalah sesuatu yang menusuk di dalam daging. Dan itu menjadi beban perjalanan kehidupan Paulus di dalam kehidupannya maupun di dalam kehidupan pelayanannya. Dan kalau kita lihat, ada orang menafsirkan banyak hal, tetapi kemungkinan besar penafsiran yang ada adalah bagaimana Paulus itu sekalipun dalam pelayanannya ada banyak mujizat, tetapi dia sendiri mengalami yang namanya sakit mata, epilepsi, bahkan gangguan-gangguan fisik yang lain. Dan Tuhan izinkan iblis menyusup dalam kehidupan Paulus. Dan kenapa saya katakan hati-hati dengan kesombongan? Karena justru Tuhan sendiri yang bertindak, bahkan mengizinkan iblis untuk menggocoh kehidupan Paulus, mengizinkan duri dalam daging dalam kehidupan Paulus. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah kita perlu hati-hati, kita perlu waspada dengan kehidupan ini. Jangan sampai justru Tuhan mengizinkan tantangan, masalah, bahkan iblis menyusup di dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita mau belajar peka, kita mau belajar hati-hati, kita mau belajar waspada. Di dalam ayat-ayat yang lain menjelaskan Allah itu kasih, Allah itu mengasihi, Allah itu cinta, bahkan Dia rela berkorban. Namun pernyataan Tuhan, Allah berkata Dia membenci orang yang congkak. Allah itu benci dengan orang yang sombong. Nah, ini merupakan satu perbedaan yang mencolok di dalam karakter dan pribadi Tuhan. Sementara Allah itu kasih, tetapi saat Dia melihat kesombongan ada di depan matanya, apa yang Allah katakan? Allah itu benci. Untuk itu mari kita mau belajar berwaspada, kita mau hati-hati dengan hidup kita. Jangan kita mencari pujian dari manusia. Bukankah Saul dibuang bukan karena ketidaktaatannya? Kalau berbicara tentang tidak taat, siapa sih yang punya ketaatan mutlak hidup ini kepada Tuhan kecuali Yesus? Nah, Bapak Ibu Saudara, yang jadi masalah dalam kehidupan Saul adalah dia senantiasa mencari penghormatan manusia, mencari pujian dari manusia. Dia senantiasa merindukan pujian untuk dirinya sendiri. Pagi hari ini
Mari hati-hati dengan hidup kita. Jangan justru Tuhan izinkan iblis itu menyusup dalam kehidupan kita, menjadi duri dalam daging dalam hidup kita. Tetapi biarlah kasih karunia Allah boleh terus berlaku dalam hidup kita, sehingga membawa sukacita, sejahtera, berkat, dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pagi ini. Tuhan boleh mengingatkan kepada kami, dan mari berikan kami hati yang peka, roh yang peka terhadap suara Tuhan. Bahkan kami belajar untuk hati-hati dengan diri kami, supaya kami boleh terus belajar untuk hidup sesuai dengan harapan Tuhan. Kami belajar memiliki karakter Tuhan yang adalah rendah hati, Allah yang bahkan rela berkorban untuk kami sebagai umat-Mu. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan menolong dan memberkati kami, khususnya untuk sepanjang hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin.